ketiga masalah pergantian pengurus Ibu ya. Misal ini ada beberapa kasus ya, ini mungkin bisa jadi catatan. Bantuan ini adalah berdasarkan komponen atau berdasarkan ada di situ ada yang ada pengurus, sedangkan ini yang terjadi di kami mungkin bisa terjadi yang di teman-teman yang lain. Ibunya seorang single leg ya, seorang janda karena ditinggal oleh suaminya, dan lama-kelamaan ternyata ibunya yang meninggal, sedangkan nih komponen ini tanpa kategorikan ya apa namanya membutuhkan, sedangkan ketika sudah pengurus sudah meninggal maka kita harus memutakhirkan lah, sedangkan anak ini sebatang kara. Itu gimana solusinya? Ini apakah didiamkan saja atau memang nanti diganti pengurus dengan orang lain atau sepupu atau saudaranya? Itu yang keempat lah. Ini yang terakhir Ibu ya, karena ini yang seharusnya bantuan PKH yang coyohnya itu triwulan 3 bulan sekali, insya Allah ini adalah menunggu tahap 3. Banyak ternyata apa ya, komponen KPM sudah pada ngecek dikira ada bantuannya yang masuk akan, tetapi kartunya atau KKS-nya sudah kadaluarsa atau expired. Ini gimana? Salah kami setelah ditanya oleh beberapa KPM, Pak, kartunya kadaluarsa, Pak, sudah masa sudah expired gitu. Mana solusinya? Apakah expired kartu tersebut yang expired ini dibiarkan saja atau memang ada solusi lain? Karena banyak masukan dari para KPM, Pak, kartunya expired, belum bisa memberikan sebuah jawaban. Monggo, makasih, itu mungkin bisa lanjut nanti setelah nanti ada jawaban yang lebih asik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bapak. Baik, terima kasih. Mohon izin ingin menanyakan ke Bu Keke mungkin ya, terkait wacana penghapusan KPM yang berusia 40 tahun ke bawah. Nah, pertanyaannya langsung saja, ketika di lapangan itu ada pengurus yang dulunya dia pengurus, karena sudah meninggal akhirnya dialihkan pengurusnya kepada anaknya yang sudah dewasa, tapi usianya belum 40 tahun. Apakah nanti yang dan secara ekonomi dia masih layak untuk diberi bantuan? Apakah ini nanti termasuk yang dialihkan ke bantuan pemberdayaan dan dikeluarkan dari PKH atau bagaimana? Mohon petunjuknya dari Bu Keke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syahrul. Mungkin apakah ada satu pertanyaan lagi dari Kabupaten Lumajang? Tadi seperti kita sampaikan bahwa itu sudah PKS dan juga kita yang dikapil gitu. Jadi posisi karena basisnya adalah apakah status ibu hamil itu tidak ada gitu ya di data tersebut. Itu loh awalnya kenapa ibu hamil itu datanya tidak ada. Namun dari kami akhirnya seperti teman-teman yang ketahui bersama ya, ini kita kan dalam proses transisi di mana integrasi yang semula contoh sistemnya itu diintegrasikan seluruhnya merujuk kepada CTG. Tidak ada lagi sistem informasi yang lain selain itu kecuali di CTG. Nah, dalam prosesnya ketika menarik data ibu hamil itu basis yang dari itu memang tidak ada basis kehamilan. Solusi yang dilakukan saat itu oleh Jamsos kan, Jamsos waktu itu meminta pemutahiran secara manual kepada teman-teman, dan pada akhirnya pada penyaluran di tahap satu memang masih belum kita, memang tahap 1 tidak ada, kemudian tahap 2 akhirnya itu
ketika kami dapatkan angka itu ya, dan itu angka itu sepenuhnya dari kami. Mungkin untuk penilaian tahap 3 kami kira dari pusat data dan informasi kami juga terus melakukan perbaikan di sistemnya ya. Ini sehingga yang ibu hamil bisa terangkat kembali. Terkait dan pengurus saat ini sebetulnya sudah ada di NG ya, dan itu bisa dimutakhirkan. Tadi teman-teman silahkan berkoordinasi dengan operator NG. Silakan, tadi seperti yang kembali kami sampaikan, sekarang sudah berubah teman-teman fungsi dan peran teman-teman, sehingga tadi kita dudukkan di mana fungsi peran dan fungsi dari teman-teman terkait pemutahiran data. Maka apabila ternyata di lapangan teman-teman mendapati perubahan-perubahan terjadi di KPM-nya, silakan melakukan perubahan. Tapi tadi koordinasikan dengan pemerintah daerah supaya itu bisa diintervensi NG. Saya kira tidak juga teman-teman langsung secara otomatis dengan operator NG-nya ya. Itu sebaiknya sih itu diinformasikan kepada contohnya kepala Kadisya gitu kan, kabinya gitu, supaya itu juga mendapatkan approval dari mereka gitu kan. Kemudian yang selanjutnya nanti diinput oleh pasien. Nah ini terkait dengan kartu expired itu datang lagi ke bank. Saya kira tidak ada isu ya dengan kartu expired itu. Silahkan datang ke bank, dan mungkin ini bank yang bisa menjawab nih terkait dengan wacana penghapusan. Gak ada pak, gak ada wacana penghapusan ya. Saya kurang tahu juga ini informasinya dari mana, bahwa ternyata nanti itu akan diklasterkan kepada contoh usia yang mengurus lansia disabilitas, kemudian yang mengurus usia produktif, kemudian PKH di 40 dan itu. Tapi prinsipnya tidak ada penghapusan ya Pak ya. Jadi tidak ada penghapusan. Semua saat ini kita akan menyalurkan bantuan 10 juta bagi penerima manfaat kita yang nanti disalurkan sesuai dengan data pemutahiran dari daerah gitu. Bahwa nanti berkomplement contoh ke depan bahwa ternyata yang usia produktif itu perlu bantuan kewirausahaan. Barangkali seperti itu gitu, akan menjadi dihapus dalam perusahaan programnya gitu. Seperti itu. Mohon izin memastikan nih berarti isu yang ada di berita-berita 40 tahun ke bawah dialihkan ke program wirausaha itu belum benar ya, belum tentu kebenarannya, belum dapat dipertanggungjawabkan gitu ya Bu Keke? Bukan, tadi Pak Sahrul kan mengatakan wacana penghapusan. Maka saya menjawab tidak ada wacana penghapusan Pak Sahrul. Tadi kan Pak Sahrul menyampaikannya begitu kan, ada wacana penghapusan. Maka saya jawab tidak ada wacana penghapusan Pak Sahrul. Yang ada barangkali tadi nanti dikomplement yang usia 40 gitu, nanti akan dibantu gitu kan dari program kewirausahaan yang ada kan seperti itu gitu. Secara teknisnya ini masih sedang dipersiapkan, insya Allah dalam segera lah ada kepastian ya. Yang saya nyatakan tidak ada tadi Pak Sahrul menyatakan tuh ada wacana, tidak ada wacana gitu ya Pak Sahrul ya. Terima kasih ya.